Shalom, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Di pagi hari ini, pagi yang berbahagia, kita boleh sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah selamat pagi Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur lewat pujian penyembahan kami Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertata di setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bila kulihat bintang gemelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan sungguh oleh darah-Nya yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allah.
Allahku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur, hosana bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami boleh diperkenankan untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami ini Bapa, penyembahan kami ini Bapa, menyenangkan hatinya Tuhan Bapa. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Buka setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan pemahaman yang benar di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, urapi Bapa, berkati, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa, kita kembali bersekutu bersama, kita kembali menikmati Kristus bersama di dalam program Selamat Pagi Bapa. Bapak Ibu Saudara, sesaat tadi kita sudah bersama-sama, kita sudah bersekutu bersama, memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan sekarang mari kita memasuki firman Tuhan, memasuki renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikannya bagi kita semua. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, ayat yang menjadi pembahasan kita selama 1 bulan ini, dan diikuti dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-30, Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat kedua yang kita baca pada pagi hari ini, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah jawaban dari Yohanes Pembaptis kepada muridnya ketika murid-murid Yohanes Pembaptis ini mulai sedikit memusingkan mengenai Yesus, yang setelah percakapan dengan Nikodemus, apa yang sudah kita dengar di dalam ibadah raya minggu lalu. Setelah Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, Yesus melanjutkan perjalanannya dengan muridnya ke tanah Yudea. Yesus dan murid-muridnya diam di sana, dan juga Yesus membaptis di sana. Pada saat yang bersamaan Bapak Ibu Saudara, Yohanes pun membaptis di Ainon, di daerah dekat Salim. Ada dua hal yang bersamaan berlangsung, sama-sama membaptis di dua tempat yang berbeda. Sekalipun Bapak Ibu Saudara kita mengenal Yohanes Pembaptis, label pembaptis ini sangat lekat dalam diri Yohanes. Bahkan menjadi nama bagian belakangnya kita kenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Sekalipun label pembaptis sangat melekat dalam diri Yohanes Pembaptis, namun ia tidak sedikit pun merasa tersaingi dengan Yesus yang juga membaptis kala itu. Bahkan kalau kita membaca beberapa ayat sebelumnya, ketika kita mencoba untuk membaca ayat sebelum ayat 30 ini, kita akan menemukan bahwa Yohanes Pembaptis secara sadar mengatakan bahwa memang Yesuslah layak untuk menerima semuanya. Yesus layak untuk mendapatkan itu, termasuk jiwa-jiwa orang-orang yang datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun label Yohanes Pembaptis ini sangat lekat, pembaptis menjadi nama belakang dari Yohanes, namun Yohanes tidak sedikit pun merasa tersaingi. Yohanes sadar bahwa Yesus layak mendapatkan itu semuanya. Bahkan uniknya lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Yohanes Pembaptis tahu bahwa Kristus telah datang,
Ia bukan hanya secara sadar, namun dengan bersukacita berkata bahwa Kristus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes dengan bersukacita berkata, Kristus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia tidak memusingkan dirinya, fokusnya terdapat pada diri Kristus. Kristus yang harus makin besar, aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara, Natal selalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat dan merenungkan kembali kelahiran Kristus ke dalam dunia. Ketika kita memilih percaya, ketika kita memilih untuk beriman pada pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita, bangkit di hari yang ketiga dan naik ke surga. Ketika kita memilih untuk percaya, maka Yesus Kristus hadir dalam hidup kita. Yesus hadir dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan kita setiap saat, yang seharusnya kita renungkan setiap saat, apakah kita sudah mengambil sikap yang sama seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, Kristus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil? Atau malah kebalikannya, kita sudah memilih percaya kepada Kristus, tapi kitalah yang kita layani, kita yang semakin besar namun Kristus semakin kecil. Bapak Ibu Saudara, di tengah kemeriahan Natal tahun ini dengan segala kesibukan persiapannya, mari kita menilik tahta dalam hati kita. Apakah Kristus yang bertahta atau kita yang bertahta dalam hati kita? Siapakah yang semakin besar? Kristus atau kita? Siapakah yang semakin kecil? Kristus atau kita? Siapakah yang bertahta dalam hati kita? Apakah kita selama ini hanya melayani ego kita sendiri? Apakah kita selama ini hanya dibutakan dengan ekspresi pelayanan? Secara ekspresi kita pelayanan, namun sejatinya kita hanya melayani diri kita sendiri. Apakah Kristus sudah berada di tahtanya dalam hati kita? Apakah dalam kehidupan kita semuanya digerakkan oleh Kristus? Ataukah kehidupan kita digerakkan oleh kehidupan kita sendiri, digerakkan oleh ego kita sendiri? Apakah kita mengasihi, memberi, mengampuni, memaafkan, menolong, saling mengerti? Apakah Kristus ada di sana? Atau kita memilih untuk tidak memberi, tidak melayani, tidak menolong, tidak membagi hidup, tidak berbagi, tidak saling mengerti? Kita menolak itu semua dan melayani diri kita sendiri. Natal kali ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali membenahi tahta hati kita, meletakkan Kristus di tempat yang seharusnya. Mari kita menyingkirkan ego kita dan mengutamakan Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Sama seperti Yohanes Pembaptis, setelah ia tahu bahwa Kristus telah datang, bahwa yang diurapi ini telah datang, maka Kristuslah yang harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Biarlah Kristus juga yang memerintah kita, bukan lagi keegoisan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah Kristus yang memerintah kita, bukan dikendalikan oleh ego kita. Kristus telah lahir, Kristus telah lahir, Kristus telah hadir dalam hidup kita. Ia harus makin besar dan kita harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara, biarlah perenungan ini kembali mengingatkan kita. Di tengah kesibukan Natal ini, biarlah kita kembali mengingat ketika Kristus telah hadir dalam kehidupan kita. Kristus lahir di dunia ini dan juga hadir dalam kita secara pribadi. Kita mengakuinya sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat kita. Biarlah Kristus yang semakin besar dan kita semakin kecil. Mari kita mengambil satu sikap yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah Kristus yang semakin besar dan aku semakin kecil. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita menutup renungan pagi hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh Tuhan ingatkan kembali bahwa ketika Kristus sudah lahir dalam kehidupan kami, maka yang seharusnya terjadi adalah Kristus semakin besar dan kita semakin kecil. Hari ke hari seharusnya kami semakin menyangkal diri kami dan memikul salib dan meninggikan Kristus. Kami semakin tidak diperintahkan oleh keegoisan kita.
kami semakin tidak diperintahkan oleh perasaan kita, kami semakin tidak diperintahkan oleh pemikiran kita, namun kami sepenuhnya diperintahkan oleh Kristus. Ini proses yang berat, proses yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami memohon kekuatan daripada Tuhan, Tuhan yang menggerakkan kemauan dan juga kemampuan di saat yang bersamaan, sehingga kami boleh menghidupi firman Tuhan, sehingga kami boleh membesarkan Kristus, dan biarlah kami semakin berkurang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami pagi hari ini untuk kami fokus pada Kristus dan tidak fokus pada diri kami. Biarlah renungan ini terus-menerus berdengung di dalam hati kami, sehingga kami tetap diingatkan dalam kebenarannya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.